So, cuanpreneur, hari ini kita akan bahas mengenai 4 sertifikat yang ada di dunia properti yang diakuin Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Welcome guys di Cuanpreneur, properti murah, cuan tumpah-tumpah. Kali ini kita masih akan bahas tentang properti, ya, dimana sebelum nanti materi-materi Cuanpreneur dan cuan properti ini membahas lebih dalam tentang properti, saya pikir ada baiknya kalau kita bahas sesuatu yang mendasar dulu. Jadi buat teman-teman yang nantinya mau ngikutin channel ini dari awal, itu nggak bingung, bisa tahu dasar-dasar apa aja ketika kalian bermain di dunia properti, ya. So, cuanpreneur, hari ini kita akan bahas mengenai 4 sertifikat yang ada di dunia properti yang diakuin Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jadi, kalau nanti teman-teman ada yang baik beli rumah, beli gedung, ataupun beli apapun ya yang sehubungan dengan properti, di luar 4 kategori sertifikat ini jangan dibeli. Oke? Kita langsung masuk aja guys. Yang pertama sertifikat, yaitu sertifikat hak milik, ya. Dimana sertifikat hak milik ini statusnya paling kuat dan dapat diwariskan dan tidak ada masa waktu, ya, sehingga Anda tidak mungkin bisa diintervensi atau diganggu gugat atau dicampur tangan oleh orang lain. Oleh karena itu, kalau teman-teman ada kemampuan dan kalau misalkan beli properti, sebaiknya Anda maksimalkan sertifikat Anda ke sertifikat hak milik. Itu yang pertama ya guys. Jadi sertifikat hak milik itu yang paling oke lah kalau saya bilang. Nah, setelah itu kita masuk sertifikat yang kedua. Sertifikat yang kedua itu adalah sertifikat hak guna bangunan atau orang bilang SHGB, yang dimana ini merupakan bukti kepemilikan yang menunjukkan bahwa sang pemegang ini hanya bisa memanfaatkan lahan tersebut atau properti tersebut selama kurun waktu tertentu sesuai yang dicatat di sertifikat hak guna bangunan tersebut, ya. Jadi apabila kurun waktu atau masa waktunya itu sudah selesai, ya Anda harus perpanjang kembali di PPN agar sertifikat itu valid dan bisa diperjualbelikan, ya. Seperti itu. Tapi oke gak SHGB? Oke aja. Sampai hari ini kalau teman-teman mau beli KPR atau ajukan kredit kepemilikan usaha atau kredit agunan apapun, SHGB ini masih diakuin dan masih bisa dipakai. Dan biasanya satu hal, kalau Anda pakai PT atau beli aset dengan nama perusahaan perseroan terbatas, biasanya sertifikat yang diizinkan untuk dipakai yaitu SHGB, tidak bisa SHM. Jadi ingat, kalau kalian PT dan ingin beli aset, biasanya itu yang diizinkan SHGB, bukan SHM gitu ya. Seperti itu. Semoga membantu guys. Jadi video kali ini kita singkat-singkat aja, tapi ini bisa menjadi pegangan atau acuan dasar kalian ketika kalian ingin membeli sebuah aset atau rumah. Oke? Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Ini terutama buat orang-orang yang tinggal di apartemen, kondominium, atau rumah susun ya.
ya, rumah susun. Nah, kerap kali juga SHM SRS ini ya disebutnya itu sertifikat strata title. Nah, jadi teman-teman jangan bingung kalau ada yang bilang, oh sertifikatnya strata title, itu adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau disingkat SHM SRS. Fungsinya apa? Ini fungsinya sama seperti SHM, tapi memiliki kurun waktu seperti SHGB, jadi harus diperpanjang seperti itu ya. Dan yang keempat, jadi saya salah tuh kan, yang keempat yaitu adalah sertifikat hak guna pakai lahan. Nah, sertifikat hak guna pakai lahan ini biasanya yang terjadi adalah seperti joinan antara kepemilikan orang yang memiliki lahan dengan Anda sebagai orang yang ingin mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. Nah, biasanya sertifikat yang dipasang adalah sertifikat hak guna pakai lahan ya, atau orang bilang sertifikat HPL. Nah, HPL ini legal dan bisa diperpanjang di BPN ya, dimana biasanya pemilik SHM-nya ada siapa, misalkan katakan si Bapak A. Nah, sedangkan yang memiliki bangunan itu si Bapak B, maka Bapak B itu akan membuat sertifikat hak guna pakai lahan atau sertifikat HPL ya, seperti itu. Jadi sertifikat HPL ini legal. Sertifikat HPL ini bisa diperpanjang di Badan Pertanahan Nasional juga. Nah, sedangkan ya, setelah 4 sertifikat tadi yang saya sudah bahas, itu adalah sertifikat yang memiliki kekuatan perdata ketika Anda ingin, katakan bisa jual beli, atau Anda jual, Anda beli, atau Anda agunkan, atau Anda lelang, segala macamnya. 4 sertifikat itu legal. Tapi ada sertifikat yang Anda tidak boleh Anda pakai, yaitu apa? Yaitu sertifikat GIRIK. Nah, itu hati-hati teman-teman, banyak di daerah-daerah yang masih menggunakan sertifikat GIRIK. Nah, jual beli lahan GIRIK ini itu apa ya? Tidak memiliki kekuatan yang cukup solid ya di keperdataan. Nah, jadi GIRIK ini kalau saya bilang sangat tidak disarankan seperti itu. Oke? Jadi ya seperti itu sih teman-teman ya. Gue bingung lagi nih, apa kira-kira yang saya harus jual atau ceritakan kepada Anda. Jadi pada dasarnya Anda hindari GIRIK, dan kalau mau belanja atau Anda mau beli sesuatu, beli 4 aset yang punya sertifikat seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, semoga membantu teman-teman. Sedikit penjelasan video dari saya, semoga ini bisa menjadi panduan buat teman-teman. Di video berikutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang dunia properti sebagai seseorang yang sedang mendalami. Saya tidak bilang saya ahli, tapi sedang mendalami dunia properti. Semoga ini dapat membantu teman-teman dan menjadi pegangan buat teman-teman. And thank you for all. Properti murah, cuan tumpah-tumpah.